juga gitu. Nah ini slide-nya untuk kilas aja ya Lus ya. Iya, jadi Excellent Youngsters ini balik lagi segmentasi market kita tuh untuk anak-anak muda yang pasti katanya yang inovatif and success. And next. Ya, jadi berawal dari sini sih kita berawal dari lihat segmentasi market yang anak-anak millennials yang balik lagi kita berusaha untuk gimana sih caranya bisa muda dari generasi-generasi pada dasar umumnya. And next. Nah, tantangannya ya kita yang tadi balik lagi saya mention tentang kita tuh menyiapkan wadah untuk anak-anak muda dapat bertumbuh dan mengekspresikan diri. Terus memaksimalkan juga kekompakan dalam Excellent dan tentunya mempersiapkan jembatan untuk menciptakan leader generasi selanjutnya. Next. Nah, Excellent Youngsters ini bagian dari Excellent Stars, tidak terpisahkan dan menjadi pelengkap untuk support Excellent Stars membangun kekompakan leader dan agent, meramaikan event agency dan menciptakan orang positif serta vibes yang selalu muda dan energi. Next. Nah, tujuan dari Excellent Youngsters sendiri adalah kita mau berkolaborasi tentunya dengan leader-leader Excellent Stars untuk menciptakan inovasi baru dan balik lagi ya mempromosikan dan prestasi juga tentunya di setiap tahun. Karena jujur udah banyak banget juga karena kan kadang kan gini bisnisnya perlu kan balik lagi ya bisa generasi kedua. Nah banyak juga generasi kedua yang udah jalan di sini dan diserahkan ke Excellent Youngsters, puji Tuhan berprestasi juga di sini. Jadi kita mau tingkatkan itu. Nah inovasi aktivitasnya ya kita selalu ada acara bonding kebersamaan di luar kantor tentunya dan pasti seru karena balik lagi anak-anak muda biasa nggak mau terlalu monoton, takutnya kena mental health. Ya, itu yang selalu di-mention anyway, ya. Beda banget sama kita generasi milenial ke atas gitu kan. Dikit-dikit, aduh kalau kerja mulu mental health ya kan maunya healing, lama-lama hilang. Jadi kita bikin banget tetap bahas bisnis tapi dengan inovasi yang seru. Terus support system untuk anak muda bisa prestasi. Baik lagi, kalau dari kitanya sendiri, leader mudanya udah tunjukin, ya kita bisa prestasi kok, ya kan? Ini prestasi, ini udah AB, ini udah AB. Otomatis dia juga pasti akan ter-encourage gitu loh. Untuk bisa, oh ya dia anak muda aja, gue bisa kok dapetin income segini, berarti gue juga bisa nih gitu. Nah kita mau ke arah sana. Dan selanjutnya, acara yang kita bikin tuh juga pastinya fun untuk membangun citra anak muda dengan wadah di agency. Ya, jadi banyak juga, kadang kita kalau kita siapin benar-benar ada nanti program-program yang akan dijelasin juga. Salah satunya itu adalah Radiant Rise. Kita suka ngadain di sini juga ya, dan itu konsisten dan topiknya nggak pernah sama teman-teman. Setiap sesi topiknya berbeda-beda. Kadang ada dream book, terus kalau nggak kadang nanti pas lagi sesinya benar-benar main doang. Terus tapi tetap kita selipin setiap kegiatan itu tuh ada meaningnya. Itu meaningnya apa sih tentang kekompakan, tentang strategi, tentang apapun. Jadi pelan-pelan kita buat ke arah sana. Dan selanjutnya GDOP berupa gathering kebersamaan. Ya, next. Nah, ini stage untuk rekrutmennya kita. Ya, stage yang pertama itu adalah membuat acara yang seru dan menarik komunitas muda. Contoh yang lagi kita jalani adalah tentang board game. Anak-anak zaman sekarang suka banget main board game. Tapi how to kita garap anak-anak board game itu untuk nantinya bisa kita rekrut. Nah, salah satunya seperti itu. Yang berikut memperkenalkan bisnis perlu melakukan GDOP secara halus, ya. Jadi kalau anak-anak muda tuh gimana ya ngomongnya ya? Kalau kita kan yang udah sedikit dewasa kan melihat oh iya bisnis nih, oke, gue mau dengerin deh. Tapi kalau anak muda nggak semuanya seperti itu. Nah kita mau garap market itu dengan cara halus. Caranya gimana? Ya udah ajakin dia dulu komunitas yang seru. Dia merasa kehadirannya tuh di spesialkan, ya kan? Iya gue punya temen yang ada kebersamaan ya, seru ya dan lain-lain. At least dia lihat komunitas kita positif dulu. Dari situ baru kita pelan-pelan garap. Oh ini kita tuh ada bisnisnya loh. Ya, kita punya income loh di sini dengan waktu yang se-fleksibel itu kita bisa atur waktunya kita. Nah anak muda demen tuh. Balik lagi pertama, masalah tidak ditekan. Tidak ada tekanan, itu pengen banget tuh anak muda zaman now. Terus udah nggak ada tekanan, kerjanya fleksibel, dapat income-nya gede. Sebenarnya kan udah inline banget sama kerjaan kita kan ujungnya, gitu. Nah kita mau arahin edukasinya ke arah sana. And stage yang berikutnya adalah membuat kelas lanjutan untuk memastikan mereka bisa jalan ke bisnis secara full time dan full heart ya.
balik lagi. Nanti kalau cara itu stage-nya udah aman, kita baru pelan-pelan arahin dia ke kantor. Coba deh lu ikut deh acara Sabtu nih, dengar dulu nih bisnisnya gimana dan lain-lain. Gitu kurang lebih. Next. Ya, ini yang balik lagi ketika nanti udah terjun di sini tentang itu, terus partisipasi senior ya, leader-leader senior yang udah berprestasi juga yang memberikan kita selalu lah arahan, terus habis itu kasih ide dan lain-lain gitu. Terus ruang dan kepercayaan tuh memberikan kesempatan untuk para anak muda berinovasi dan ya balik lagi menunjukkan dirinya dia, lu juga bisa prestasi kok. Kita hire expertnya dalam sosial media untuk meningkatkan branding di dunia digital. Ya jadi buat teman-teman yang kita tahu lah ya sekarang kan era digital. Ya anak-anak muda tuh lebih suka untuk main Instagram, scroll ya kan. Nah kita juga mau angkat ke era sono. Next. Ke rules-nya, yang kita encourage untuk balik lagi sih direct leader-nya seperti apa. Kita juga tidak mau ibaratnya gini, APBN aja lah tetap ya, ambil positif buang negatif. Kita tidak mau balik lagi jadi perbedakan antara ilmunya EYS sama ilmunya leader. No, enggak kok gitu loh. Mereka tetap berpacu lagi sama pelajaran leadernya gitu. Tinggal ambil positif buang negatifnya aja. Yang intinya adalah kita cuma wadah untuk anak muda ya kan, karena balik lagi ilmu dan expertnya kan balik lagi ke leadernya, betul ya. Terus kayak ide selling, rekrut dan knowledge ya kita di sini agen-agen leader-leader muda sempat bahas juga tentang intinya adalah terkadang kan maksudnya kita juga paham lah leader kita juga ada sibuknya gitu loh, nggak selalu tentang kita. Nah ketika kita agen mungkin nanti leader-leader mudanya pada aduh gue ada case kayak gini nih, nah dia bisa belajar dari kita juga gitu loh. Oh gue pernah nih, gue nanya case yang kayak gini. Oh ya udah, nanti jadi dia nggak hanya dapat dari leadernya, tapi dia juga dapat dari ide-ide apa ya, prospek ataupun ide-ide klaim ataupun selling dari leader-leader lain yang udah pernah ngalamin. Next. Oke, nah ini bagian aku sih, thank you. Silakan. Nah untuk sosial media ini ya, cuman tadi sempat udah bisa? Oh bisa, oke. Ini media sosial kita udah bikin yang namanya excellent yang stars gitu ya. Nah ini ada banyak. Yang bagian atas stop dulu. Bagian atas itu highlightnya ada radian race, ada sport, ada trip, ada camp, ada kolaborasi event, sama ya itu trip 2024. Nah itu sedikit klik yang bagian radian race coba. Nah ini event-event yang di RR yang kita udah jalanin selama ini gitu ya, dari tahun 2023 sampai 2025. Jadi ini event pertama kita. Next aja langsung cepetin Pak, sorry. Pak Heru boleh bantu diklik nextnya, klik di tap ke samping. Iya, di tap ke samping, balik Sebelumnya Pak di RR, di tap aja, tap lagi. Nah ini, nah itu. Jadi kita juga di event tersebut kita bikinin videonya juga. Jadi video ini nanti di-tag ke setiap yang join di acara tersebut untuk mereka juga branding bahwa mereka punya suatu komunitas yang oke juga nih kayaknya nih, nggak cuma flyer doang yang dikirimin, tapi mungkin mereka ketika retag gitu ya atau repost story-nya gitu ya. Nah itu teman-teman mereka juga mungkin ngeliat gitu. Jadi itu bisa buka peluang untuk teman-teman mereka join juga. Oh ini punya komunitas yang asik ya gitu ya. Nah ini yang di luar dari kantor. Kita juga adain board game di luar dari kantor gitu ya. Jadi nggak cuma di kantor doang, nanti eventnya ada yang di luar dari kantor. Next lagi, tap aja, tap lagi, tap. Nah ini juga nggak cuma isinya fun doang, tapi kita juga ada isinya itu waktu itu kita bahas tentang goal setting. Jadi how to break smart gitu ya. Goals itu punya formula namanya SMART. Nah SMART itu apa aja? Nah itu kita bahas juga. Next step lagi. Nah ini dream board. Jadi kita juga waktu awal tahun gitu ya suka bikin yang namanya dream board. Dream board itu nggak kan universal ya. Kadang nggak cuman berhubungan sama credential only gitu ya. Jadi orang luar yang datang mereka juga bisa create mereka punya dream board gitu ya. Kadang ada yang mau mobil, mau rumah gitu ya. Ya itu dilakukan di sana juga. Nah itu juga ini yang berhubungan sama kemarin itu tahun lalu board game. Kita ada board game Cyclic ya. Cyclic itu kan diadopt dari luar negeri ya sebenarnya ya. Jadi financial board game. Jadi ini
board game yang memainkan ceritanya itu adalah kayak game of life, kehidupan dari masa selesai kuliah terus kerja, terus itu apa aja yang terjadi. Apabila nggak punya insurance, ada risiko yang terjadi. Apabila main saham, ada juga risiko terjadi juga gitu. Terus habis itu ada juga mau merit gimana gitu. Nah itu di situ dibahas semuanya. Oke, ini bagus juga, ini untuk jembatan biasanya kita pakai untuk next ke arah bisnis insurance-nya gitu. Oke, lanjut. Next lagi tab lagi. Nah ini fun games-nya. Fun games ini juga tab lagi sekali lagi. Kita ambil waktu itu lagi seru-seruan namanya Squid Game. Itu kan ya, nah Squid Game di sini kita juga pakai konsep. Jadi konsep ada beberapa mini game. Mini game itu berkesinambungan. Jadi kalau udah lanjutin game pertama, next game kedua punya value apa, next game ketiga punya value apa. Nah di situ nanti ujung-ujungnya adalah ke arah insurance business juga. Jadi secara halus juga sebenarnya kita merepresentasikan insurance business ke mereka. Next. Nah ini juga tentang bedah buku. Jadi kemarin tahun lalu aku juga ada satu ide untuk yuk kita teman-teman yang kayaknya kesulitan dalam baca buku gitu ya dalam setahun, nah kita recap semuanya, kita rangkumin, kita sharing ulang poin-poinnya yang bagus yang mana aja gitu. Oke, next. Ini banyak value-nya untuk si buku tersebut, kemarin bagus sih. Nah kalau ini fun games gamesnya itu kalau kemarin werewolf yang kita mainnya ya. Nah itu kita bikinin videonya juga, jadi teman-teman pas udah main selesai bisa posting, seru juga ya ada werewolf game gitu ya. Jadi kalau ini gamesnya game bohong-bohongan, siapa yang jago bohong dia menang. Jadi siapa yang jadi werewolf dia harus menyembunyikan jati dirinya untuk nggak kelihatan sama orang ini, orang-orang village yang lain itu dia itu werewolf gitu. Nah dia tiap hari makanin orang gitu. Nah jadi kita cari siapa, kalau bahasa Indonesia itu pencuri sama polisi lah gitu. Nah ini bahasa Inggrisnya werewolf, mereka main gitu. Next. Oke, nah ini kemarin Christmas juga kita di Andian kita punya event untuk makan-makan